warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga tetap sehat selalu dan siap untuk belajar hal baru. Pada video ini, kalian akan menyaksikan tentang salah satu metode uji kualitas produk yang lebih sering disebut dengan quality control. Dalam proses pembuatan suatu produk dalam jumlah banyak atau massal, perlu dilakukan pemeriksaan kualitas produk. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan produk yang diproduksi memenuhi aspek teknis sesuai dengan spesifikasi yang terstandar dan layak untuk dipasarkan. Dikarenakan banyaknya jumlah produk atau kita sebut sebagai populasi produk, maka tidak perlu memeriksa keseluruhan barang, melainkan cukup sebagian saja atau disebut dengan sampling. Jadi, sampling produk adalah pengambilan contoh produk dari keseluruhan barang yang diproduksi untuk dilakukan pemeriksaan. Sampling produk dilakukan setelah barang diperiksa dan diserahkan oleh bagian produksi. Pemilihan sampling dapat didasarkan pada beberapa faktor, seperti volume barang yang diproduksi, aspek teknis yang perlu diperiksa, dan ketersediaan sumber daya. Dalam video ini akan dicontohkan pemilihan sampling menggunakan metode random sampling. Random sampling adalah pemilihan sampling secara acak tanpa memperhatikan urutan produk dalam populasi. Sebagai contoh perhitungan, dalam 100 unit produk maka cukup digunakan 30 unit produk yang dipilih secara acak untuk dilakukan uji kualitas. Proses sampling produk meliputi pemeriksaan fisik produk, uji fungsi, dan spesifikasi serta pembuatan ulasan produk. Setelah dilakukan sampling produk, terdapat acceptance sampling atau sampling penerimaan. Acceptance sampling adalah keputusan untuk menerima atau menolak suatu lots atau populasi berdasarkan hasil dari pemeriksaan sebagian lot sampel. Jika ada produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, maka produk dapat ditolak dan dikembalikan pada unit produksi. Namun, jika produk telah lolos uji, maka dapat diteruskan pada bagian pemasaran untuk diedarkan luas. Pada video pembelajaran ini akan dijelaskan contoh uji kualitas pada produk amplifier dengan jenis Bridge Dilute BTL buatan siswa Teknik Audio Video SMK Muhammadiyah 1 Patok yang diproduksi untuk audio mobil, mini speaker aktif, dan lain sebagainya. Sebelum dilakukan uji produk, terlebih dahulu mempersiapkan tempat dan peralatan uji. Tempat yang digunakan adalah laboratorium yang mempunyai fasilitas memadai untuk melakukan uji, seperti ketersediaan listrik yang stabil, mempunyai kelengkapan alat ukur cathode ray oscilloscope atau CRO, audio frequency generator, multimeter, serta kelengkapan laboratorium bengkel seperti obeng, tang, kabel penghubung, solder, cahaya yang cukup, dan lainnya. Peralatan yang akan digunakan ditata dengan rapi terlebih dahulu agar mudah terjangkau dalam melakukan kegiatan. Setelah semua peralatan telah siap, perlu dilakukan kalibrasi alat ukur. Peralatan yang paling penting untuk dikalibrasi adalah oscilloscope. Oscilloscope adalah alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur sinyal listrik secara langsung. Sedangkan audio frequency generator adalah alat yang digunakan sebagai supply atau penghasil sinyal. Oscilloscope mempunyai 2 channel. Jika setiap channel digunakan, maka masing-masing harus terkalibrasi. Dilakukan dengan menghubungkan probe channel 1 ke terminal kalibrasi dan amplitudo sinyal atau tinggi sinyal yang terbentuk harus senilai 1 volt peak to peak menyesuaikan kebutuhan oscilloscope. Untuk itu, perlu mengatur kolom vertikal CRO atau knob variable untuk mengatur besar amplitudo dan atur knob batas ukur volt per diff agar pembacaan sinyal dapat terlihat jelas. Pada kolom horizontal CRO, perhatikan bahwa oscilloscope perlu mengatur sinyal agar mempunyai frekuensi 1 kHz. Atur knob variable dan sesuaikan batas ukur time per diff agar terbaca jelas. Dalam tayangan terlihat bahwa sinyal mempunyai ketinggian 2 divisi, sedangkan knob batas ukur pada 0,5 volt per diff sehingga sudah tepat 1 volt peak to peak. Begitu pula pada kolom horizontal, terlihat gelombang mempunyai periode sebesar 2 divisi
dan batas ukur time per div pada knob 0,5 mikrosekon sehingga T atau periode sebesar 1 mikrosekon atau 0,001 sekon. Dengan perhitungan rumus di mana frekuensi sama dengan 1 per periode atau bisa ditulis F sama dengan 1 per T. Dapat diketahui bahwa frekuensi sudah tepat 1 kHz. Setelah semua alat telah siap, kita lanjutkan pada proses uji produk. Ambil produk secara acak sebagai sampling. Poin pertama adalah melakukan pemeriksaan fisik produk. Periksa jalur PCB dan solderan, kabel penghubung terminal, IC, komponen pendukung, juga penempatan port input-output dan power supply. Catat hasil pengamatan pada lembar checklist pengamatan. Pastikan semua komponen dan fisik produk telah lengkap dalam kondisi baik dan rapi. Periksa tegangan kerja rangkaian. Periksa sesuai tabel pengamatan dan catat hasilnya. Pastikan tegangan kerja sesuai dengan karakteristik komponen yang tertera pada datasheet. Poin ketiga adalah pengujian respon frekuensi dan penguatan daya produk. Terlebih dahulu, hubungkan probe AFG pada port input rangkaian. Hubungkan probe channel 1 osiloskop pada input rangkaian dan channel 2 pada output rangkaian. Hubungkan output rangkaian dengan beban speaker 4 ohm. Hubungkan power supply pada rangkaian. Pastikan rangkaian telah sesuai dengan gambar kerja. Atur amplitudo sinyal input melalui AFG pada frekuensi 1 kHz sehingga output sinus sempurna mendekati cacat. Catat besar amplitudo input. Untuk pemeriksaan respon frekuensi, atur frekuensi AFG sesuai dengan tabel pengamatan. Periksa amplitudo sinyal output satu demi satu dengan cermat dan catat pada tabel pengamatan. Gambarlah bentuk sinyal input dan output yang terjadi. Hitung besar penguatan tegangan dengan membagi nilai tegangan output dengan tegangan input. Nilai penguatan tegangan atau AV menggunakan satuan kali. Hitung pula nilai logaritmis penguatan dengan mengalihkan logaritma nilai penguatan dengan 20 atau dirumuskan 20 log AV dengan satuan dB atau desibel. Catat hasilnya pada tabel. Langkah selanjutnya, siapkan kertas semilog. Sumbu X pada kertas semilog merupakan frekuensi dan sumbu Y merupakan penguatan dalam kali maupun desibel. Masukkan nilai penguatan dari tabel sesuai dengan grafik semilog. Hubungkan titik demi titik dengan penggaris sehingga terbentuk kurva respon frekuensi. Hitung bandwidth dengan mengalihkan nilai Vmax atau tegangan tertinggi dengan 0,707. Tertulis bandwidth sama dengan 0,707 kali Vmax. Nilai yang diperoleh adalah amplitudo penguatan efektif dari produk. Tarik garis dari nilai bandwidth secara horizontal sampai kedua ujung kurva terkena atau lurus dalam jangkauan garis bandwidth. Wilayah dalam garis bandwidth dan kurva penguatan adalah bentangan respon frekuensi atau bandwidth dari produk. Selanjutnya adalah menghitung penguatan daya dari produk. Daya yang akan dihitung adalah daya efektif atau disebut dengan root mean square. Sebelum menghitung daya, terlebih dahulu menghitung nilai tegangan efektif dalam bentuk tegangan direct current atau DC. Tegangan efektif atau VRMS diperoleh dengan mengalihkan tegangan puncak dengan 1/2 atau bisa ditulis VRMS sama dengan 1/2 Vmax. Dapat juga ditulis VRMS sama dengan 0,707 kali Vmax. Selanjutnya, besaran daya dihitung dengan mengkuadratkan tegangan efektif dan dibagi nilai beban atau dapat ditulis dengan rumus P daya sama dengan VRMS pangkat 2 per R. Catatlah hasil pengukuran dan perhitungan pada tabel pengamatan.
Setelah selesai pengukuran laboratoris, dilakukan uji fungsi dengan menghubungkan produk pada media player dan speaker. Berilah kesimpulan dan catat yang diperlukan sesuai proses uji yang telah dilakukan. Catatan ini penting untuk menentukan apakah produk lolos uji atau ditolak untuk diperbaiki. Dalam pengujian produk yang telah dilakukan, terlihat bahwa produk amplifier BTL TDA 2003 ini terukur mempunyai tegangan kerja 12 volt DC, tegangan kaki-kaki IC dan komponen normal, bandwidth 20 Hz sampai 20 kHz, penguatan tegangan saat frekuensi 1 kHz sebesar 20 kali atau 26,0205 desibel dan mempunyai daya output sebesar 31,99 watt pada beban impedansi 4 ohm. Selain itu, berdasarkan pengamatan fisik terlihat bahwa tidak ada kekurangan pada produk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk telah mencapai spesifikasi yang diharapkan dan layak untuk dipasarkan. Demikian ulasan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.